Analisis Struktur dan Desain Organisasi PT Unilever Indonesia Tbk. Dipersembahkan oleh Rashid Ridho, Mutia Hanifah, Tria Utami, Sekar Khalizah, dan Umiati. Unilever Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri consumer good yang telah berdiri selama 86 tahun. Unilever Indonesia dikategorikan sebagai perusahaan terbesar kelima di Bursa Efek berdasarkan kapitalisasi pasar pada 2019 lalu. Unilever Indonesia merupakan perseroan yang bergerak dalam sektor industri, sektor jasa perdagangan impor, layanan riset pemasaran, layanan konsultasi manajemen, dan penyewaan real estate. Beberapa produk Unilever antara lain sabun, deterjen, makanan olahan berbahan dasar susu, es krim, produk kosmetik, minuman teh, dan jus buah. Produk Unilever Indonesia seperti Sunlight, Lifebuoy, ataupun Walls dirancang memiliki tujuan dan inovasi masing-masing untuk memenuhi harapan konsumen yang semakin canggih. Sebagai salah satu perusahaan terdepan untuk produk home and personal care di Indonesia, tentu saja PT Unilever memiliki visi dan misi. Visinya adalah meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia di setiap harinya. Misinya adalah bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan, menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya, dan mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan perusahaan untuk terus tumbuh seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Berikut adalah struktur organisasi PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia memiliki struktur organisasi yang matriks. Struktur ini merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan divisional. Struktur organisasi tertinggi pada PT Unilever adalah para pemegang saham utama. Para pemegang saham rutin melakukan rapat untuk memperoleh laporan mengenai perusahaan dari direksi ataupun komisaris dan juga bertugas dalam mengambil keputusan untuk perusahaan. Di bawah para pemegang saham utama terdapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada para direksi perusahaan. Selain itu, terdapat Komite Audit. Komite Audit bekerja membersamai Dewan Komisaris dengan tugas pokok fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup review terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Di bawah Dewan Komisaris terdapat Presiden Direktur atau Presdir. Presiden Direktur merupakan pejabat eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengatur keseluruhan jalannya perusahaan bersama dengan audit internal dengan membawahi langsung semua departemen dalam perusahaan. Departementalisasi di PT Unilever terbagi menjadi 10 departemen yang masing-masing dipimpin oleh direktur. Departemen-departemen yang dimaksud meliputi Chief Financial Officer, Customer Development, Foods, Human Resources, Refreshment, Personal Care, Home Care and Marketing Service, Chief Growth and Digital Transformation, Supply Chain, Governance and Corporate Affairs. PT Unilever termasuk ke dalam bentuk desain organisasi organik. Dalam hal ini, PT Unilever merupakan organisasi yang memiliki hierarki horizontal. Artinya, PT Unilever memiliki rantai perintah yang pendek, dari posisi paling atas ke posisi yang terendah hingga tingkat pembuatan keputusan atau sentralisasi terbilang rendah. Selain itu, PT Unilever juga mengharuskan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan unit audit internal untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, terdapat sistem pengawasan langsung yang dibentuk dengan adanya Komite Audit serta Komite Pertanggungjawaban dan Reputasi Perusahaan. Dalam perjalanan karirnya, PT Unilever Indonesia telah mengantongi banyak prestasi. Di antaranya,
PT Unilever mendapatkan 2 penghargaan untuk kategori Most Committed to Corporate Governance pada peringkat kelima dan Best Managed Companies pada peringkat ketujuh dalam ajang Asia's Best Companies 2017 oleh Finance Asia. Selain itu, PT Unilever meraih 3 penghargaan di Spark Awards for Media Excellence 2017 Singapura oleh majalah marketing. Unilever melalui brandnya yaitu Clear dan X memenangkan emas pada kategori Best Engagement Strategy dan kategori Best Media Solutions Mobile untuk kampanye Clear Mudik, serta perunggu pada kategori Best Media Solutions Mobile untuk kampanye X Find Your Magic. PT Unilever Indonesia memiliki kinerja keuangan perusahaan yang terbilang stabil dan cenderung menaik. Dengan perencanaan dan kerjasama yang baik dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk kualitas produk yang memuaskan. Dengan desain organisasi yang dimilikinya, Unilever memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di setiap jajarannya. Namun, karena struktur matriks yang dimilikinya, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi perusahaan, seperti sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang memiliki agenda masing-masing dengan komunikasi yang kurang efektif. Kebijakan sentralisasinya menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja mengambil keputusan. Dari PT Unilever Indonesia kita dapat belajar bahwa bagaimana cara memanajemen organisasi yang baik serta dapat mengambil hati masyarakat Indonesia di setiap harinya.